yang keluarga murah. enggak, dia kan tershoot out. Iya. Oh iya. Bukan drama habis ngapain di depan nasi. Selamat sore teman-teman. Sore. Kurang semangat nih. Selamat sore teman-teman. Sore. Sebelum ini tadi udah ada pertemuan. Udah. Kalau gitu nggak perlu saya buka dengan doa ya. Ya. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa yang akan kita bahas hari ini? Enggak. Tahu. Belum tahu. Oke. Kalau gitu kita akan nonton video dulu buat pemanasan biar tahu materi apa kita. Disimak ya. Banjir Putri ya, buang sampah sembarangan adalah salah satu kebiasaan buruk yang faktanya masih juga dilakukan banyak warga, apalagi jika dibuang ke sungai. Iya benar sekali. Berarti kalau musim hujan ini kita tinggal terima banjir dong kan? Jangan sampai ya, jangan sampai. Makanya jangan pada buang sampah sembarangan. Iya, padahal sebenarnya kan ada peraturan daerah tentang larangan pembuangan sampah dan dendanya ini cukup besar. Betul, Namun besar. sayangnya peraturan daerah ini sendiri belum sepenuhnya ditegakkan. Emang begini lebih parah, nggak pernah ada bersihnya. Warga enggak, udah tahu bahwa nggak boleh buang sampah di sungai. Banjir dan tumpukan sampah di aliran sungai, dua hal yang seakan tidak pernah lepas. Terlebih saat musim penghujan tiba. Volume sampah di ibu kota tercatat akan meningkat 2 hingga 3% dari 7 ribuan ton setiap harinya. Sampah-sampah dari berbagai jenis sisa produk ini biasanya menumpuk di pintu air. Kali ini kami memantau pintu air Manggarai, salah satu pintu air yang seringkali menyuguhkan pemandangan sampah menumpuk. Kebanyakan sampah yang tersangkut di sini adalah sampah plastik, sampah styrofoam, sampah popok bayi, hingga batang-batang pohon. Upaya Dinas Kebersihan DKI Jakarta untuk menjaring sampah adalah memasang high density polyethylene atau bakal penampung penahan sampah. Kami pun mencoba menelusuri asal-muasal tumpukan-tumpukan sampah ini. Pertama, kami memasuki perkampungan padat penduduk di sekitar wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Perkampungan di Kelurahan Kebon Melati ini berada di tepi aliran Sungai Kali Krukut. Di bantaran sungai selebar sekitar 5 meter ini terlihat banyak sampah dan tentunya mengeluarkan aroma busuk yang mengganggu penciuman. Sebenarnya sungai ini tak luput dari perawatan petugas PPSU yang berkala melakukan pembersihan. Namun perilaku warga yang masih juga suka membuang sampah di sungai membuat sungainya tak lepas dari sampah setiap harinya. Dibersihinnya mah tiap pagi, tapi dibersihin. Orangnya yang bersihnya lewat ya biasa lempar lagi, sama hilangin. Kalau di sini udah ada aturan didenda atau kadang masih ada. Peraturan sih ada, cuman kayaknya nggak jalan. Peraturan denda itu ada. Ini kalau buang sampah ada dendanya. Menurutnya ada sih peraturan udah dari tahun. Soalnya belum ada yang ketahuan, belum ada yang takut basah gitu. Iya, kalau pas ini kali kalau misalnya kotoran anak itu pasti dibuangin ya kali. Ya nggak tahu deh tuh namanya. Saya juga nggak perhatiin banget sama ini. Oh, jadi kayak popok-popok gitu ya, yang banyak. Iya, pampers. Berbicara soal aturan, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya telah menerapkan aturan tentang larangan pembuangan sampah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah menyebutkan bahwa siapapun yang membuang sampah di sungai akan dikenakan denda sebesar minimal Rp500.000. Namun sayang, aturan ini tidak secara tegas diberlakukan. Penetapan aturan denda oleh Pemprov DKI bagi para pembuang sampah di sungai ternyata tidak cukup efektif untuk membuat sungai di Jakarta menjadi bersih. Jika banjir datang dengan membawa banyak sampah, seringkali mereka menyalahkan bahwa sampah tersebut adalah sampah kiriman dari hulu.
Padahal dari warga Jakarta sendiri belum bisa merubah budaya negatif membuang sampah di sungai. Saat Jakarta banjir, seluruh warganya akan terkena. Lepas banget. Dari tayangan ini, kira-kira udah tahu belum materi kita apa? Sampah. Kesadaran diri. Kesadaran diri. Recycle bumi. Kamu ini mencoba. Oke, 3R ya. Untuk lebih jelasnya, Kak Yo bisa jelaskan nanti setelah ini. Ya, di sini nanti kalian dibagi menjadi 3 kelompok dan menjawab soal dari benda yang kalian dapat. Nah, di sini ada reuse, botol, recycle, kain, reduce itu plastik. Nah, jadi gini, kelompoknya akan dibagi depan, tengah, sama belakang. Yang depan dari Audia ke Cynthia itu kelompok 1 mendapatkan reuse. Yang kelompok kedua dari Jinggoy, Janet sampai Cindy. Jessie, ya. Itu kelompok kedua dan yang belakang itu kelompok ketiga. Jadi kelompok 2 mendapatkan resika, kelompok ketiga dapat reduce. Sekarang boleh ke tempat, boleh berkumpul di kelompoknya masing-masing. Nanti Jinggoy masuknya ke kelompok 1 aja ya? Oke. Belakang berarti nih. Semuanya boleh minta perhatiannya sebentar. Nah, kalian sudah mendapatkan benda-benda tadi kan? Tadi kelompok 1 mendapatkan botol. Dengan nama kelompoknya adalah reuse. Kelompok 2 mendapatkan kain. Dengan nama kelompoknya recycle. Terus kelompok yang ketiga mendapatkan plastik. Semangat sekali kalian ya. Nah, dari benda-benda yang sudah didapatkan, silakan didiskusikan nih. Kira-kira tadi kan udah ada pengantar video seperti tadi kan, video yang banyak sampah dibuang ke mana? Ke sungai, akhirnya mencemari lingkungan dan mencemari sungai. Nah, kira-kira nih ya, dari benda yang kalian dapat, apa yang bisa dilakukan agar benda itu menjadi barang yang lebih berharga atau berguna? Nah, dampak jika benda yang kalian dapat itu dibuang begitu saja bagaimana? Nah, silakan didiskusikan dalam kelompok. Nanti tiap kelompok akan betul sekali. Waktunya 3 menit cukup? Oke, silakan berdiskusi teman-teman. Ya. Mau kemana? Kayaknya itu nggak mau kumpul nih. Oh, tadi ke sini ya. Terus gimana cara ngambilnya? Kamu aja yang maju ya. Ya kayak ini ya. Iya Pak, tapi contoh pakai tas. Kalau misalkan belanja, biasanya kita kalau belanja kan tidak pernah bawa tas dengan Apa ya alat ya? Ini biasanya yang sudah belajar kan pakai teman tiang. Kalau buat pelanggan kan Soalnya dompetnya kosong. Gajian soalnya.
bisa digunakan kembali. Iya. Jangan aku, nggak gitu. Ada kesulitan. Mau tanya, itu kan kita dapatnya rius terus habis apakah kita tuh pakai metodenya cukup untuk rius doang? Apakah kita boleh kasih recycle dan reduce? Boleh. Yang penting buatlah apa namanya dari botol itu menjadi barang berharga. Oh, jadi terserah ya mau recycle, reduce atau reuse. Thank you. Kita jadi roket. Iya, kalau misalkan kalian mau buat bagus, itu juga boleh. Kamu siapa masuk? Apakah sudah semuanya? Sudah? Kelompok 1 sudah? Jadi bisa kan? Kelompok 2 sudah? Dari itu. Kelompok 3? Oke. Mari Kak Yo menunjuk kira-kira kelompok mana nih yang harus presentasi pertama. Oh, kelompok tengah ini berarti kelompok 2 ya. Wadah. Bisa. Boleh perwakilannya. Berdiri dong. Teman-teman perhatikan temennya ya. Lebih dapat kain. Terus kalau mau di recycle ini bisa dijadiin itu loh buat alas panci kalau panas daripada dibuang. Terus kalau misal itu buat apa gelas. Terus kalau dijahit bisa jadi tas. Terus kalau ini di thrift bisa dijual kan yang bal-balan itu bisa dikasih ke pabrik. Nah itu tuh lebih worth it daripada langsung dibuang. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok mana lagi nih Kak Yo? Kelompok depan deh. Oke, kelompok 1 yuk. Ayo Mix. Oh, wakilnya. Kalian maju Mix. Ini maju terus ini. Kujaki. Jadi kami mendapat botol ya. Botol, jadi kami berpikir bahwa botol ini bisa dipakai menjadi yang pertama itu wadah sabun. Yang kedua bisa dibuat jadi tempat pensil. Terus lampion, pot, terus jadi roket yang bisa ngapi. Ya, itu dari kami. Oke, tepuk tangan dong kelompok 1. Yang terakhir nih, yuk. Dari kelompok 3. Oke, jadi di kelompok reduce kita dapat plastik benda ini kita bisa gunain tadi dijadiin apa namanya kerajinan tangan misalnya tas, terus bunga. Terus untuk mengurangi penggunaannya itu kita bisa menggunakan tas belanja atau tas-tas yang bisa dipakaikan berkali-kali gitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Nah, setelah ini mau ngapain sih Kak Yu? Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang dunia yang berkubang dalam sampah, throwaway culture. Jadi apa sih throwaway culture itu? Nah, throwaway culture itu adalah budaya buang kini menjadi kebiasaan yang semakin mendarah daging, bahkan sulit dilepas dan dipisahkan dari kehidupan manusia. Budaya membuang ini adalah
cermin dari setiap ketidakpedulian manusia yang merasa menjadi tuan sebagai seluruh ciptaan. Saya sombong ya. Terus habis itu bukan hanya sampah yang ditimbulkan, tetapi juga kerusakan alam dan berujung pada kemiskinan banyak orang. Nah, di sini di paragraf kedua, budaya membuang ini tuh seharusnya ya kita emang sering membuang, tapi nggak seharusnya diri kita ini nih terserah orang yang ngurusin, kan bukan aku kan. Misalkan kayak bank sampah yang ngurusin, dan sebenarnya kita nggak boleh seperti itu, nggak boleh acuh tak acuh dan kayak kan ngurusin dia gitu, nggak boleh. Terus kalau yang di bait yang ketiga, paragraf yang ketiga, di sini ada nah di sini ada bagi seluruh ciptaan bukan hanya sampah yang ditimbulkan, tetapi juga kerusakan alam dan berujung pada kemiskinan banyak orang. Misalkan orang yang bertempat tinggal di daerah, misalkan kayak di jembatan gitu, misalkan dia menemukan sampah, otomatis dia kan akan kena penyakit entah yang ditimbulkan sampah itu, seperti misalkan bau tidak sedap atau bahkan penyakit-penyakit kayak misalkan penyakit kulit kan mungkin bisa kan kalau misalkan emang di situ kotor, banyak sampah dan di situ nggak pernah dibersihin kayak gitu kan, mesti akan berdampak pada dirinya dan itu kan mesti mengeluarkan biaya yang sangat banyak apabila dia harus berobat di rumah sakit ya gitu. Itu dari aku, dari saya. Udah paham semua tentang terawih kultur? Nah, Mbak Lodi? jangan acuh tak acuh sama sampah. Sebelumnya boleh kembali ke tempat masing-masing dulu. Boleh. Oke, baik. Kalau pindah, kenapa pindah? Boleh ya pindahnya tidak bersuara. Oke, udah. Kan semua ini udah pada paham ya apa itu throwaway culture. Nah, throwaway culture itu kita bisa melakukan upaya supaya kita ini tidak terjebak dalam throwaway culture. Nah, upayanya itu apa sih Kak Nantar? Upaya kita itu adalah zero waste. Zero waste itu apa? Sampah nol. Sampah nol, ya benar. Sampah nol. Dibaca dalam Saya boleh minta tolong Mbak Gian? Oh ya Mbak Nadia aja kalau gitu. Bacakan. Kau aja, kau yang udah tetap Mbak Nadia sudah. Zero waste adalah Zero. ya ada filosofi yang dijadikan sebagai gaya hidup demi mendorong kita untuk bijak dalam mengkonsumsi dan memaksimalkan siklus hidup sumber daya sehingga produk-produk yang dapat digunakan kembali. Ya, jadi zero waste itu adalah upaya kita untuk merubah gaya hidup. Kita yang apa-apa menggunakan produk itu bisa saja menghasilkan sampah. Nah, itu dengan zero waste itu seminim mungkin kita membuang sampah. Jadi kayak kita menghasilkan sampah, tapi bisa saja sampah itu digunakan untuk hal-hal yang lain. Seperti itu. Zero waste ini juga memiliki tujuan. Tujuan dari zero waste itu adalah agar sampah yang kita hasilkan tidak dikirim ke TPA. TPA ada yang tahu apa? Tempat pembuangan akhir. Nah, jadi bisa didengarkan dulu. Jadi zero waste itu tidak hanya mengenai recycle atau daur ulang. Ya, kita selama ini tahu ya konsep 3R, recycle, reduce, sama reuse. Zero waste itu sebenarnya di sini kita mengungkapkan 6R, bukan hanya 3R. Sebelum kita melakukan recycle dan road, itu kita harus benar-benar mengolah sampah itu dengan reuse, reduce, dan reuse. Untuk arti-artinya, silakan. Baiklah, oke. Di sini kayaknya udah pada ngantuk ya.
Udah pada ngantuk? Dingin. Tadi pelajarannya siapa? Pak Suhadi atau Pak Stefanus. Oh, Pak Stefanus. Pelajarannya apa sih Pak Stefanus itu? Agama. Oke, pantesan agak ngantuk ya kalau misalnya diajar sama Pak Stefanus. Mungkin nanti bisa ngisi kotak saran ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang throw away culture, budaya membuang. Terus tadi kita sudah berdinamika kecil tentang kira-kira botol ini tuh bakalan dijadikan apa sih selain kita buang begitu saja gitu. Sedangkan kita tahu seperti botol, kain maupun plastik susah terurai di dalam tanah, ya kan? Nah, mari kita lihat sebenarnya 6R atau 6 konsep dari zero waste itu apa sih gitu ya. Yang pertama ada refuse. Apa? Ada yang tahu artinya? Menolak. Oke, terus rating. Bukan rating TV ya. Itu rating. Apa? Pikir ulang. Cerdas sekali anak-anaknya. Lalu reduce. Mengurangi. Reuse. Menggunakan kembali. Recycle. Terus rot. Memendam. Bener juga, tapi kalau misalkan kita konteksnya seperti ini, rot itu artinya menanam kembali. Oke, boleh selanjutnya Kak. Nah, kita lihat lagi nih. Refuse, bener tadi, menolak. Jadi, setiap kita berbelanja di supermarket, siapa yang pernah berbelanja di Merota? Hampir semuanya ya. Pasti kalau kita dikasih, mbak kasirnya bilang apa? Plastiknya Kak. Plastik. Nah, Iya. berarti kalau misalkan kita dihadapkan seperti itu, kita kira-kira kita mau menolak atau enggak? Enggak. Karena lupa bawa tas sendiri ya. Kalau barang bisa dimasukin tas, aku tolak soalnya kena 300 perak. Betul. Berarti menghemat ya Kak ya? Iya. Oke. Terus kalau rating, berarti kan memikirkan kembali. Nah, botol ini nih, kita sebelum kita buang atau kita sebelum mendapatkan apa namanya kantong kresek gitu ya saat berbelanja tadi, kita memikir ulang gitu loh. Botol bisa dijadikan tempat pensil, ya kan? Terus bisa kita jadikan pot, ya kan? Kan sekarang ada tuh apa namanya metode menanam di rumah dengan tabulan pot, ya kan? Itu bisa menggunakan paralon atau bisa menggunakan botol-botol bekas seperti ini. Nah, lalu ada reduce. Reduce itu apa? Membeli atau mengkonsumsi yang benar-benar kita butuhkan saja. Jadi artinya untuk mengurangi. Nah, kira-kira di rumah gitu kan udah banyak, waduh plastiknya kok banyak banget gitu ya. Nah, itu bisa kita kurangi dengan caranya bagaimana? Kita menggunakan tas ramah lingkungan. Begitu. Jadi setiap berbelanja kita tidak menggunakan plastik yang nantinya atau ujung-ujungnya pasti akan dibuang. Tetapi beberapa supermarket sudah menggunakan teknologi yang canggih ya. Sekarang plastiknya sudah bisa terurai lama-lama, begitu kan? Pasti ada lambangnya gitu kan? Dari yang utuh mulai robek dan akhirnya hancur seperti hatinya siapa yo? Aduh, langsung keras banget. Nih, habis itu reuse. Tadi kelompok mana ya Pak dapat reuse? Reuse. Kita. Lupa ya. Oke, reuse berarti kan menggunakan kembali. Tadi kalau misalkan dapatnya kain, ya kan? Kita bisa menjahit ulang, misalkan jadi apa namanya daster. Daster, selimut bisa, tas, apa? Keset. Pastinya lebih bisa. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya ada recycle. Recycle itu artinya daur ulang. Berarti dari tadi kan ada plastik, bisa dibuat bunga kerajinan yang pastinya menumbuhkan daya jual. Dan akhirnya kalau misalkan kita jual mendapatkan uang. Paling keras sekali kalau uang. Nah, rot.
tadi menanam kembali atau menimbun. Nah, yang ditimbun itu kira-kira sampah organik atau anorganik? Kira-kira apa? Organik. Masih ingat ya yang kemarin sama Bu siapa namanya? Bu Cynthia ya kemarin kan? Oh, siapa? Cenggur ya. Oke, berarti saya nggak perlu banyak-banyak dalam menjelaskan, begitu kan? Oke, nah next slide Kak. Kira-kira habis itu kita mau ngapain sih? Nah, di sini kita akan membagi ke teman-teman dalam kelompok kecil. Tadi kan kelompok 3, kelompok besar dengan jumlah 3 kelompok, begitu kan? Dan sekarang teman-teman akan dibagi menjadi 6 kelompok. Oke? Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk berhitung dari belakang yuk, dari Mbak siapa itu namanya? Mbak Diva. Oke, Mbak Diva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 6, 1, 2. Oke, sekarang silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Dengarkan dulu teman-teman. Dengarkan dulu. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke teman-teman, silakan berkumpul di kelompoknya dan nanti akan dibagikan lembar kerjanya. Oke, sudah masuk di dalam kelompoknya? Masuk. Oke. Nah, teman-teman. Oke. Sambil didengarkan ya. Baik, Pak. Nah, kita akan membuat mind map dengan apa namanya? Namanya itu katakan peta. Itu kayak kartun apa? Doraemon. Bukan Doraemon ya. Nah, sebelum kalian membuat mind mapping, di sini ada beberapa soal lah ya yang harus kalian isikan di dalam mind mapping tersebut. Begitu. Kan sudah dibagi beberapa kertas lipat ya di situ, origami. Nah, silakan kalian tulis di situ nih. Tadi ada apa sih pengertian throwaway culture itu apa? Lalu contoh dari tindakan throwaway culture itu apa? Nah, lalu tindakan apa yang akan kalian lakukan setelah mengerti zero waste? Nah, itu kan ada berapa origaminya? 4. Iya. Nah, yang satunya buatlah quotes. Oke. Nah, waktunya 7 menit bisa? Bisa. Oke, selamat mengerjakan. Di sini ada pensil warna loh. Sini. Warna apa, guys? Warna-warni. Silakan. Di sini juga ada spidol ya teman-teman. Bukan. Bukan. Ini masih dipakai ya. Katanya pensil buat apa? Buat nempel. Ada. Ini ada lem, ada selotip, nanti gantian ya teman-teman. Penting ya. Buat teman-teman yang mau membentuk kertas origaminya, di sini disediakan gunting. Saya. Hati-hati ya dalam menggunakannya. Gantian ya. Saya ya. Jangan dong. Nggak boleh. Gak apa-apa. Iya. Apa? Pengertian throwaway. Ada beberapa warna di sini. Ada, benar kok. Sistemnya ini ya. Iya. Mau semua aku Soalnya, maaf ya,
Ini kan masih ada spidol itu kalau misalkan mau dipakai. Iya. Spidol ada di tempat pensil depan itu. Nggak ada Pak, nggak ada. Habis. Habis. Ini belum sih. Dibuat kreatif mungkin boleh banget loh ya. Oh enggak tuh. Di sini aja. Tulis dulu. Awan. Gini aja langsung. Contoh dari Berarti gede. Ibu boleh minta kertas aja lagi nggak? Apa sih lo? Boleh orang nggak bilang iya. Tapi lucu. Kecilan maaf. Ada suatu kesalahan di sini. Nggak bisa ditulis. Ini tasnya. Ini apa? Ini masih ada stabilo ya teman-teman kalau mau dipakai. Ini cuma buat tempel. Ratong gambar. Aku melihat Baru datang kita ini. Iya. Ini kasih. Ini kayak ngambil kulangkan aku. Aku salah tempat. Ini kan lu buang. Aku salah tempat deh. Ini bulat. Ini jadi apa? Awan. Gini-giniin aja mulai itu buat apa? Jadi bagi dua. awan. Potong aja sih. Gawat. Kamu mau ngapain sih? Daunnya? Oh itu. Budaya membuang. Air galon nggak sih? Waktunya kurang lebihnya 3 menit lagi ya. Ya Allah baru bikin awan. Ini apa gue? Ini kayak tumpahan deh. Ini menjadi. Yo, waktunya di manage dengan baik. Ini apa gue? Ditukar aja di bawah. Dibalik. Apa artinya soalnya menyeramkan gitu. Hafal. Mendarah daging. Ini buat bahkan sulit memisahkan dari bukan warna atau Ada yang lupa pot, seruiku itu apa? Jatuh kuningnya. Awan jatuh. contoh dari jalan Bintol. Wih, apel. membuang sampah. Ada apel. Apel apa? Ini belum dibentuk nggak apa-apa nih. 2 menit lagi ya teman-teman. Sabar kak. Apelnya mana guys? Guys,
boleh bilangnya enggak? Ya. Kita beli quotes-nya juga. Quotes-nya ya buang sampah pada tempat. Buang sampah pada tempat ditempel enggak? Ini di quotes-nya ditempel enggak? Ditempel juga. Sudah tinggal nempelnya ya? Ini ceritanya pohon itu. Sama kayak negara Australia ya. Kok direktor baru ini apa? Contek loh Pak. Udah. Maksudnya bapak sambut pada temanmu. Belum. Bapak ada soal. Ada. Bermodal sih. Modal. Bermodal. Baik. Waduh besar sekali. Baik. Situ. Ada lem enggak? Ada. Ini lemnya sudah selesai atau masih dipakai? Belum. Ada selotip yang sudah dipakai. Jangan loh. Kak, boleh. Selotip. Tindakan apa aja? Nempel ya? Yang baca ini siapa? Oke. Kayaknya udah banyak yang selesai nih Kak. Belum. 1 menit lagi aja deh. 1 menit aja deh. 4. Aduh, kayak masak mie dong. Yang belakang udah selesai apa belum tuh Kak Yo? Oh, tinggal lempel. Ada yang sudah selesai? Ada sepeda warna terang nggak? Ini teman-teman yang lain. Maaf ya. Tiba-tiba ada orang. Atasnya jangan lupa ya. Itu galau semua loh. Di Lampung. Semua yang butuh buat tempel. Boleh. Gimana enaknya? Oke teman-teman, waktunya sudah habis. Teman-teman kayaknya tinggal nempel semua ya? Ya. Oke. Kira-kira dari 6 kelompok ini yang udah siap buat maju ke depan membacakan mind mappingnya siapa? Nomor 1. Ini digunting dulu. Contohnya ada berapa? 1 boleh. 1 boleh beda. Biarkan biar nggak ada sampah. Oh iya benar. Itu nomor 3. Itu udah kita. Wah. Lemnya mana? Enggak dulu. Itu gambar aja. Aku ini. Oke, yang udah selesai siapa? Kan tinggal nempel kan ya? Iya. Nah, yang udah selesai nempel semua siapa? Kelompok berapa? Kelompok? 5. Kelompok 5. Berarti nanti kelompok 5 dulu yang maju ya? Oke, ditunggu loh Kak. Oh, boy.
absurd. Jadi perwakilannya perwakilannya nanti maju ke depan ya. Ya. Seni. Iya, praktek biar nggak ada Sampah. biar nggak ada sampah juga. Iya. Kami males bukan. Lengkap ya. Bulannya belum bulan. Ini kelompok 6 ya? Oke. Nanti setelah kelompok 5, kelompok 6 ya. Udah. Oke. Habis itu kelompok 4. Ada 3. 2. Oke. Mari yuk kelompok 5 ya tadi ya. Oke, kita dengarkan kelompok 5 mau presentasi mind mappingnya nih. Oke, dipersilahkan. Halo, selamat sore teman-teman. Sore. Duduk dulu dong. Aku nak orang. Boleh dengarkan dulu ya teman-teman. Yang pertama dari kelompok kami yaitu pengertian throwaway culture. Throwaway culture yaitu suatu budaya menimbun sampah. Terus yang kedua, contoh dari tindakan throwaway culture yaitu yang pertama, pemakaian plastik berlebihan. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, menggunakan plastik hanya sekali pakai. Hashtag kurangi menggunakan plastik. Terus yang ketiga, tindakan apa yang akan kalian lakukan setelah mengerti zero waste? Oh, mendaur ulang sampah. Terus yang terakhir, buatlah semenarik mungkin dari balik. Udah. Apa? Itu quotes. Oh ya, quotesnya yaitu dari kelompok kami. Sampah di tangan orang yang tepat adalah emas. Aku paling gak aku. Terima kasih kelompok 5. Oke, selanjutnya tadi kelompok 6 ya yang udah siap ya? Oke, silakan perwakilannya. Atau mungkin dari situ juga boleh, Kak. Nanti teman-teman lihat ke Kak Ayah ya. Budaya membuang sampah sembarangan gitu ya. Terus yang kedua, contoh throwaway culture di sini ada tidak memilah sampah, membuang semua barang tanpa beban, menaruh sampah atau barang di tempat umum sembarangan. Habis itu tindakan untuk melakukan zero waste itu yang pertama, membeli makanan secukupnya, memisahkan sampah organik dan anorganik, memanfaatkan barang yang tidak dipakai, sama think before you buy it. Selanjutnya quotes-nya from you to world. From you to world. Oke, luar biasa sekali ya ternyata ya. Nah, karena waktu kita sudah mendekati ujung nih teman-teman kan. Waduh, boleh tunjukkan di atas semua dulu teman-teman yuk. Kelompok zero waste. Oke, memanfaatkan semuanya ya. Waduh, ini colorful sekali. Yang mbaknya apa? Waduh, ada love-nya. Oke, sekarang kita lanjut aja langsung ke refleksi dari apa yang kalian dapatkan dari dinamika hari ini. Lalu aksi apa gitu ya. Boleh minta dari Mbak Silvi. Yang kalian dapatkan hari dinamika hari ini, jadi tahu tentang throwaway culture. Ya, terus aksi apa yang akan kalian lakukan setelah mengerti? Ya, jadinya mengurangi sampah plastik dan lain-lainnya. Terus jangan buang sampah sembarangan. Terus ternyata kain juga bisa digunakan kembali.
Oke, keren sekali. Nah, kita juga punya quotes ya kan? Apa? Apa ya kira-kira quotes-nya? Nah, ada. Nah, boleh Kak Ayu membacakan quotes-nya kita nih? Ya, jadi di sini kita ada quotes yaitu choose because we can reach the zero in zero ways is no action to take zero action. Okay. Just because we can reach the zero in zero ways is no reason to take zero action. Oke, terima kasih karena teman-teman sudah kreatif ya kan, udah membuat mind map yang bercolorful itu. Nanti bisa ditempel di mading kelas yang di depan ruang BK itu ya. Oke, biar bisa dibaca oleh teman-teman lainnya. Oke. Nah, di sini kita punya jargon. Iya, betul. Kita punya jargon. Nah, ini say stop to throwaway culture. Boleh ya teman-teman, kita coba semuanya berdiri yuk. Oke, siap ya. Gerakannya simple kok. Tadi kan cuma say stop throwaway culture. Oke? Oke, Siap ya? Siap. Hitungan ketiga ya kak. 1, 2, 3. Say stop throwaway culture. Bono